Kula niku kadang-kadang nangis nggih. Napa pas kula ngaos napa niku selalu ngimpi dan ngimpine niku nggih pas kula mbuh sambat mbuh niku. Nah, kula niki tanglet Gus. Sebenere niku jarene guru kula kan ngimpi niku sak napa nggih? Teko setan nggih Gus. Nah, kula tanglet hakikate mimpi niki sebenere ana apa Gus? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus, kula badhe tanglet. Kita sebagai makhluk, baik itu yang berupa manusia, jin, setan, iblis, bahkan malaikat, semuanya itu kan sifat dasarnya kan tadi tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Kita sebagai boneka, kita sebagai patung, semuanya itu kan suka-suka majikan kita. Mau dijadikan apa kita? Mau dijadikan orang baik atau buruk, makrifat atau tidak, wusul atau tidak, itu kan suka-suka majikan. Dan yang jadi pertanyaan kita, bagaimana kita sebagai manusia yang tidak mempunyai daya apa-apa, apakah kita bisa berhak memilih? Apakah kita bisa berhak memilih? Itu gimana Gus? Sampun. Lalu yang saya tanyakan kedua itu, kita sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa, itu langkah selanjutnya harus bagaimana terhadap majikan kita? Ngoten nggih. Ngoten mawon Gus, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman yang sudah jatuh bahwasanya semua itu karena Allah, iman yang seperti itu dikarenakan kita sami'na wa atokna, yahdi wa minhum man hadallah, golongan manusia yang menerima hidayah. Ini kalau saya menjawabnya dari arah sini, di wilayah iman sudah ihsan, akhirnya nggak ada yang salah. Manusia itu patung, dimasukkan neraka ya gak salah, dimasukkan surga ya nggak salah. Kalau iman kita sudah jatuh di wilayah ihsan. Jadi sudah tidak ada persoalan yang dijadikan satu masalah, nggak ada. Sing ngalor ya ben ngalor, sing ngidul ben ngidul. Yang ke utara silahkan ke utara, yang ke barat silahkan ke barat. Kalau ini kami tanggapi dari sisi iman yang sudah jatuh di ihsan, tidak ada masalah. Berarti manusia itu nggak ada yang salah. Iblis pun tidak ada yang salah. Walaupun dia secara syar'i ditugaskan Allah sebagai makhluk yang menyesatkan. Kalau kita pandang dari sisi ihsan, iman yang sudah di situ, iblis juga nggak salah Pak, karena dia itu olehnya melakukan atas dasar izin dari Allah. Artinya apa yang dilakukan iblis itu hakikatnya datangnya dari
dari Allah. Kalau iman sudah di situ. Tapi kalau saya jawab dari sisi iman yang masih belum ihsan, beda lagi. Kalau kami jawab dari iman yang sudah ihsan, ya nggak ada pilihan. Bisa milih bagaimana kita. Nah, kita patung. Tetapi ada dua sisi pandangan. Pandangan di kelas iman. Yang belum ihsan, beda lagi. Akhirnya jawabnya gimana? Ya pasti dong manusia itu diberi hak untuk memilih. Buktinya sebagian ada yang menerima hidayah, sebagian ada yang tidak mau menerima hidayah. Dengan begitu terkesan kita itu ada hak untuk memilih, ada hak untuk tidak memilih. Lah, berarti sifat basariah kita masih kuat, Pak. Masih kuat. Ada yang bilang gini, kuwi lapo ngelokno aku kok mlebu neraka. Neraka lho aku sing lakon, lah apakmu gak melok-melok kok ngeritik opo sing tak terima. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Mohon maaf. Makanya tadi saya katakan, ingat semua itu ada konsekuensinya masing-masing. Sehingga lewat ayat yang kita bahas pada malam hari ini juga begitu. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah itu lebih paham siapa di antara kita yang mau menerima hidayah. Berarti ada kelompok yang tidak mau menerima. Jadi jawaban satu sisi, artinya satu sisi adalah iman yang belum ihsan, kita punya hak pilih, Pak. Karena apa? Karena sifat basariah kita masih kuat. Otomatis nafsu kita kuat. Di sanalah akhirnya muncul seakan-akan kita manusia itu punya hak milih. Aku milih golongan pertama karepku, hamba, gitu. Aku milih golongan kedua karepku, hamba. Lalu apa? Mengapa kau ikut-ikut mengomentari pilihanku? Kita kan hak asasi. Jikalau konsekuensinya saya masuk neraka, ya udah. Aku yang ngerasakan sendiri, kau nggak usah. Kau pilihmu sana, ya udah. Ada Pak orang seperti ini. Terus langkah apa yang harus kita tempuh? Kalau kita itu sudah di posisi menjadi patung. Jawabnya fastaqomu. Kalau bahasa Nabi Ibrahim, kalau sudah wa ana minal musyrikin, Anda sudah tidak menyekutukan golongan orang yang menyekutukan Allah. Apa bahasa Nabi Ibrahim? Hanifan. Apa? Kuatkan kemakrifatanmu pada Allah dengan cara ini wajah tuwaj iya. Bahasa Nabi Muhammad, jangan kau hanya sholat 5 waktu, tapi sholatlah 50 waktu. Artinya, temuilah Allah tidak hanya di dalam 5 waktu aja. Temui dia itu di segala hal aktivitas apapun yang dihadapkan Anda. Berarti setiap saat, setiap detik, setiap napas, jenengan ini disuruh untuk terus bertemu hanya pada wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Hanya menyembah. Jadikanlah nilai salatmu menjadi menyembah, makanmu menjadi menyembah, minummu menjadi menyembah, apapun aktivitasmu jadikanlah nilai menyembah. Artinya menyembah di sini dikatakan benar dan diterima oleh Allah manakala nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Apabila kondisi keadaan ruhaniyahmu itu condong menyang Allahnya, maka itulah yang disebut ibadah yang terjadi, menyembah yang terjadi yang benar. Yang menyembah tahu dan bertemu siapa yang disembah. Kalau gitu nggak usah doa Gus ya, misalnya nggak usah minta-minta nang Allah dengan hajat apapun, sebab semua hajat itu sudah ditentukan oleh Allah. Jawab saya macam dua. Saya katakan tidak boleh jikalau kau tidak bertemu Allah. Yang kedua, boleh jikalau dalam berdoa kau bertemu Allah, bukan bertemu apa yang kau pinta. Begitu. Ud'uni, temui aku dulu. Jikalau kau sudah menemui aku, gak usah kau ngomong butuhmu apa, saya tahu. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah itu tahu apa yang ada di dalam hatimu. Maka astajib. Saya sembadani. Saya kabulkan. Lalu seperti itu. Enggak kita berdoa metenteng nggak pernah menemui yang memiliki. Akhirnya tiap hari minta terus minta. Hari Gusti Allah ini Pak Bu, tak kandani. Gusti Allah gerisin. Tahu gerisin ya? Apa ya gerisin ya? Grebeken. Bahasa Jawa itu. Berisik. Aku lu sudah tahu apa yang kau harapkan. Tapi etikanya kau mesti temui aku dulu. Karena semua apa yang kau pinta itu milikku. Bagaimana mungkin masuk akal kau mengambil sesuatu tidak izin pada tidak menemui yang memiliki? Jangan begitulah kata Allah. Etika kau gunakan. Ud'uni, ni engsun Allah, temui aku dulu. Temui aku. Terus bagaimana saya menemuimu ya Allah? Fattabi'uni. Ikutlah pada hambaku yang kusebut Muhammad. Dia mengutamakan akhlak ilahiyah di atas akhlak istimaiyah. Dia selalu berzikir bukratan wa asilah, dari pagi sapa sore, dan juga dia malam yang panjang selalu dia bermunajat padaku. Ikutono, udah jangan kakean cocot, ikutono. Gusti Allah itu jenengan nggih ngaten niku. Nggih iya bukan di lesan, harus tembus di hati. Nggih di lesan aja Pak, ya mlebu tengen metu kiwa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian besar di antara manusia yang mengatakan beriman pada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Tampilannya fisik, tampilannya casingnya meyakinkan, tapi isi di dalamnya tidak sesuai.
Itulah kita ketika saat datang ke pedagang melihat yang namanya buah mangga matang. Kita tanya, Pak, Bu, manis ah? Oh jelas manis, kelihatan merah. Kelihatan merah. Tiba ya apa Pak? Buah mangga muda itu dikarbit. Ya, tahu dikarbit ya? Dimatangkan. Kelihatannya. Ketika saat kita bawa pulang, kita kupas, kita makan, kecut, ngamuk-ngamuk. Dibawa itu mangganya pada yang jualan, Pak, Bu, jenengan tadi kan bilang katanya manis, ini enggak manis. Terus pedagangnya bilang, maksud saya, aku enggak kepingin itu kecut. Saya sebagai penjual, pinginnya itu manis. Kata yang, mohon maaf ya, yang punya pohonnya, nandur itu pinginnya manis. Tapi kok dijadikan Allah kecut? Ya nggak ngerti saya. Iki namanya ngeles Pak Biu. Ngeles atas perkataannya. Apa mungkin cara orang beli mangga kecut, mangga kecut? Ya jelas nggak payu Pak. Sama dengan orang jualan salak, musuhnya jualan sepet. Iki nggak bisa ketemu Pak. Kalau ketemu mesti geger, mesti geger. Oke. Jadi Pak, apa yang harus kita lakukan kalau kita itu sudah merasa kondisi kita adalah sebagai patung? Udah nggak ada yang lain, fastakomu. Kuatkanlah rasa kepatunganmu. Di sisi lain akan muncul bergelora di dalam dirimu kemakrifatan Allah. Apa? Allah yang nyata di segala hal apapun yang terjadi pada dirimu atau di luar dirimu. Ya inilah Pak yang kumaksud amal arif. Sesungguhnya yang dikatakan agama sampean Islam yang sempurna, yang sudah mencapai makrifat, ya ini. Oke, ada lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, kula bersyukur nggih. Sekian lama kula dadi jamaah YouTube, akhirnya kula digerakkan Gusti Allah temen iki saged langsung ketemu sampean kali bertanya nggih. Jujur Gus, napa kula enten dua pertanyaan mawon. Dan kula sangat berterima kasih kepada sampean. Napa mencari ilmu rahasia itu sangat susah Gus. Dan akhirnya enten sampean dadi kula kebuka nggih. Kula ngajitin guru kula niku dipeseni bahwa kalau udah sampai ke kedalaman tauhid sebenarnya itu sebenarnya sak bejo-bejone urip. Nah, niku kula mencapai itu mesti enten rasa nopo nggih? Was-was lah. Apakah besok saya bisa sampai ke Allah selamat? Napa mboten niku mesti was-was, Gus. Dan yang kedua, saya ibarat kata mencari apakah harus benar-benar syariatnya kuat. Seperti itu Gus. Oke. Untuk pertanyaan ke satu. Ya, lanjut. Nah, yang pertanyaan kedua, kalau niku kadang-kadang nangis nggih. Napa pas kula ngaos napa niku selalu ngimpi, dan ngimpine niku nggih pas kula mbuh sambat mbuh niku. Nah, kula niki tanglet Gus. Sebenarnya niku jarene guru kula kan ngimpi niku sak napa nggih? Teko setan nggih Gus.
Nah, kula tanglet hakikate mimpi niki sebenarnya ana apa, Gus? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang masuk ke dalam hakikat menuju makrifat syariatnya harus terlebih dulu mumpuni? Bapak Ibu, sebelum saya jawab, kita harus mengetahui apa sih syariat, apa sih thariqah, apa sih hakikat, apa sih makrifat. Syariat adalah satu sistem ilmu tentang masalah apapun. Syariat adalah satu ilmu tentang apapun yang berkenaan dengan akmal. Akmal ini berarti perilaku jasmani. Ilmu untuk mengetahui satu aktivitas yang dilakukan oleh jasmani dengan benar. Contoh, hafidhu ala sholawah, jagalah sholat 5 waktu. Ini harus ada ilmunya. Ini berkenaan dengan jasmani. Sholat 5 waktu berkenaan dengan akmal, perilaku jasmani. Ini harus kita pelajari ilmunya. Sholat bagaimana? Ketika kita berdiri, baca apa, rukuk, sujud, duduk, baca apa. Dan inilah di dalam hukum fuqaha ya disebut sah rukunnya sholat. Nah, ilmu untuk mengetahui bagaimana cara sholat yang benar secara jasmani itu disebut syariat. Lalu thariqah, jalan. Nama sholat itu thariqah. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh mulai A sampai Z, enggak. Itu sebuah kumpulan hamba-hamba Allah yang mendawamkan dzikir. Jadi nama sholat itu thariqah. Jenengan kerja. Apa kerjaan jenengan? Harus ada ilmunya. Lah, ilmu cara kerja yang benar itu syariah. Nama kerjaan Anda masing-masing macam-macam. Ada yang sebagai petani menanam pisang, menanam ini, menanam itu, dibagi-bagi. Itu nama aktivitas itu disebut thariqah. Ngaji ini nama sama thariqah. Kita nggak terasa, Pak. Sesungguhnya kita sejak kecil itu sudah thariqah. Jangan lantas kita itu mengartikan thariqah adalah itu yang A sampai Z itu thariqah, selain itu bukan. Ya ntar dulu, jangan gitu. Kalau kita mengatakan yang disebut thariqah hanya itu, aku tanya, apakah A sampai Z itu pada saat Rasulullah sudah ada? Jelas kita jawab belum
Terus bagaimana thariqah Rasulullah? Millata Ibrahim Hanifa. Beliau itu mengikuti kakek nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim. Lah terus hakikatnya bagaimana? Hakikat adalah tujuan. Anda sholat, Anda ngaji, Anda bekerja, Anda apapun, Anda makan, Anda minum, Anda apapun. Hakikatnya apa? Macam-macam. Cara orang itu. Namanya tujuan itu macam-macam. Dan lihat kelasnya masing-masing. Kalau kelas kita itu masih di bawah hukum hakikat, jelas sholat kita itu karena kewajiban jalankan perintah. Karena kita diberi pahala, karena kita dimasukkan surga. Itu tujuan kita. Nah, umumnya manusia seperti itu. Terus saya tanya, surga, neraka, pahala, apakah itu makhluk apa kholik? Jelas makhluk. Karena itu yang menciptakan adalah kholik, yaitu Allah. Bila mana ini dimasukkan pada iman jenengan yang sudah dihakikat nuju makrifat, beda jawabannya. Apa tujuan kau sholat? Bertemu Allah. Dengan bahasa sederhana, mencari ridho Allah. Apa tujuan kau makan? Bertemu Allah. Apa tujuan kau kerja? Bertemu Allah. Inilah maksud daripada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, kecuali untuk menyembah, bertemu. Ini mereka yang sudah di tingkatan, di level hakikat ma'rifat, begitu Pak Bu. Makanya kelas kita waktu di syariat diajarkan tauhid la ilaha illallah, akhirnya menjadi sebutan dzikir jahri. Naik satu tingkat la ilaha illallah di thariqah, munculnya dzikir sirri atau dzikir khafi. Naik lagi satu tingkat la ilaha illa anta di hakikat, karena Allah sudah merasa dekat, bahasanya anta. Anta itu di depan, kamu. Kalau huwa, dia jauh. Seiring berjalannya waktu, Anda mengasah hakikat tujuan selalu bertemu Allah dan membawa kunci untuk bertemu Allah sampai pada makrifat, yaitu yang disebut huwa adzikru bisiril asrar, maka sampailah Anda dipindah Allah di tingkat yang paling puncak, la ilaha illa ana, makrifat. Munculnya ana, bukan ana makhluk, makhluknya semuanya tiada. Untuk mencapai di paling tinggi itu ana, apakah kita harus mumpuni dulu ilmu syariatnya? Jawab saya, tidak harus, alias kondisional. Artinya apa? Jenengan yang umur, mohon maaf Pak,
di atas 40 lah katakanlah. Masa belajar ketika saat di tahun 17 sudah Anda tinggalkan. Apa mungkin kau akan kembali lagi? Dan saya sudah rumah tangga, bahkan ada yang punya cucu. Jenengan tinggalkan rumah mondok lagi, kan nggak mungkin. Hanya bisa mungkin kita belajar namanya duduk. Tahu duduk ya? Dari rumah ke pondok, ngaji babakan syariat. Nggak bisa seperti masa-masa yang sudah kita lewati dulu. Hemat saya, sambil menunggu kedatangan kematian kita, syariatmu saonoe. Tahu saonoe? Seadanya. Artinya apa? Kita menjalankan syariat, hukum syariat mana yang dilarang, mana yang diperintah, dan meninggalkan mana yang dilarang semampu jenengan. Artinya di sela-sela itu utamakanlah hukum hakikatmu miturut saya. Sambil kita barangkali di tengah perjalanan itu syariatnya ditambah Allah. Ketemu teman yang alim ilmu syariati, tanya dalam versi amal jasmania syariat sholat itu bacanya apa sih, gini-gini umpama yang membatalkan sholat apa sih, lihat tanya. Wis iku amal. Jadi masalah hakikat ini suka-suka, tergantung tujuan sampean kali kula. Hakikat itu tujuan. Kalau tujuan kita sholat bertemu Allah, lantas bagaimana caranya bertemu Allah? Kalau kita makan tujuannya bertemu Allah, lantas bagaimana caranya kita bertemu Allah saat ketika makan? Itu semuanya sudah diatur dan ditaklimkan di dalam hukum hakikat. Inilah yang kumaksud bil huda wa dinil haq. Beliau Rasulullah membawa petunjuk wa dinil haq ay dinu tauhid, dan juga membawa agama yang mengesahkan. Bagaimana caranya mengesahkan Allah? Ilmunya di situ. Ilmunya itu laksana lautan tak bertepi. Sekalipun air laut, 7 laut dunia dijadikan sebagai mangsinya nggak cukup manakala dibuat menulis ilmu ini. Pohon-pohonnya jadikan satu, dijadikan sebagai pulpennya juga nggak cukup. Langit bumi digelar sebagai kertasnya juga nggak cukup. Makanya lebih saya simpulkan ilmu ini bagaikan lautan tak bertepi. Lah, keadaan ruhaniyah kita, lakuni ruhaniyah disebut ahwal, keadaan. Itu kalau betul-betul sudah mengikuti dinul haq, maka hakikat sampean ini mesti benar. Apa? Tujuan sampean bertemu Allah. Bahkan Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Hal ini lakukan sebelum datangnya satu kematian. Lakukan. Sebab jikalau tidak kau lakukan, lekas summalatun sorun, kau ketika meninggal ruhaniyahmu kembali kepada Allah tidak akan mendapatkan pertolongan. Artinya masuklah kita di alam yang gelap yang disebut wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, alam barzah.
Di situ Pak. Ini yang dimaksud hadis Rasulullah, kau tidak bisa menjawab pertanyaannya malaikat mungkar nakir. Siapa Tuhanmu? Gak bisa jawab Allah. Bukan lesan. Ruhaninya, berhubung ruhaninya kita saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah, maka disebut ruhaniah kita gelap buta, maka tidak tahu. Jadi persyaratan untuk sampai ke puncak makrifat itu barometernya bukan harus syariati kuat. Enggak. Sebab saya jabarkan tentang syariat itu ilmu yang membahas tentang amal, perilaku dohir dalam seluruh aktivitas. Kalau hakikat adalah ilmu juga untuk meluruskan tujuan yang ada kaitannya dengan ahwal. Ahwal itu berarti ruhaniah. Perilaku ruhaniah itu hanya satu, illa liya'budun. Inilah yang kumaksud syahadat. Asyhadu, persaksiannya ruh hanya illallah, bertemu Allah. Itu yang pertama. Tapi memang Pak Bu nih, ada makalah, sebelum kau masuk ke hakikat, syariatmu harus kau dandani dulu lah gitu deh. Harus kau cukupkan syariatmu dulu baru masuk ke hakikat. Aku tanya, cukup syariat sandi? Bisa jawab? Dikatakan kita syariatnya cukup, itu bagaimana? Selanjutnya kita akan naik kelas lagi. Nggak bisa jawab. Jawaban saya relatif. Syariatmu sak taker ya sak taker, rong taker ya rong taker. Artinya apa? Kondisional. Jenengan iki umur pinten? Terus kapan kau kembali kepada Allah? Tidak ada yang tahu. Ringkes gini Pak, orang itu dikatakan sudah waktunya, itu ukurannya tidak ilmu tentang syariat, juga tidak umur. Apa barometernya? Ketika Anda itu sudah bisa menerima dinul haq, yaitu waktunya. Umur berapa jenengan ini terserah. Sebab tidak semua Pak manusia akan bisa menerima tentang keterangan yang ada kaitannya dengan akhwal ruhaniah, keadaan ruhaniah, yaitu dinu tauhid. Nggak semua orang, bahkan banyak Pak di antara manusia itu bahkan umur 60, 70 belum bisa menerima karena kegeden akunya. Justru kalau menurut survei saya selama 23 tahun menyerukan dinul haq ini, Yun Sewu, sepengetahuan dan sepengalaman saya justru yang mudah menerima itu syariat tipis-tipis. Ilmu syariatnya tidak terlalu kencang. Bahkan kadang-kadang gak iso maca Quran beles sih, gak kenal alif ba ta sa jim itu gak kenal. Justru mudah mereka itu. Kemudian ada apa ini kok seperti ini? Kok malah yang susah, mohon maaf Pak ya, mohon maaf, adalah orang-orang yang syariatnya alim dan kejebak keakuannya yang alim, yang merasa dirinya yang paling hebat. Ini sing pangel.
Makanya kita kembali kepada zaman Sayyidina Ali yang disebut kaum Khawarij itu kaum yang bagaimana, yang membunuh beliau. Hasan Hussein juga dibunuh. Kaum Khawarij itu Pak, hafal Quran, hafal hadis, alim ilmu syariahnya, sungguh. Karena beliau Sayyidina Ali menyampaikan satu karung ilmu. Jadi ada dua karung. Satu karung ilmu syariah, satu karung ilmu hakikat. Ketika satu karung ilmu hakikat disampaikan, pendapat kaum Khawarij itu mengatakan Sayyidina Ali halal darahnya dialirkan, yaitu padahal hafal Quran enggak, hafal hadis, cuman sebatas muhakamah kulit aja. Ini menurut pengalaman saya selama 23 tahun sampai detik ini, mohon maaf, saya tidak menyalahkan, saya anggap itu adalah proses beliau-beliau. Tidak menyalahkan saya, karena memang dulu kami juga mungkin ya proses kita seperti itu. Ketika sesuatu datang yang kita tidak pernah tahu, kita anggap tabu itu, heran kita. Terus timbul tanda tanya, apa ya itu, benar atau tidak. Jadi asyak, sifat mamang di dalam diri kita pernah terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu, kita teliti, terus kita hayati, kita resapi, akhirnya dikatakan kita golongan wa minhum man hadallah, orang yang mau menerima hidayah dari Allah. Udah. Saya juga hanya bisanya berdoa bagi yang kedahuluan merasa alim, itu beliau sadar sesungguhnya semua itu milik Allah. Tidak kita aku-akui, kita tidak rampas itu baju Allah. Aku hanya berdoa hanya itu. Bisanya seperti itu bahasa hablum minanas saya. Aku juga tidak menyalahkan atas penolakan ajaran ini, ndak. Saya anggap semua itu proses, sehingga tidak ada yang perlu kami benci, tidak ada yang perlu kami salahkan, karena semuanya itu proses. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi atas pertanyaan pertama, tidak harus kita itu alim dulu ilmu syari, kondisional. Ya, lihat keadaan kita. Keadaan kita ibu-ibu, bapak-bapak sudah umur di atas 40. Larinya kemana rohaniah kita nanti? Jasmani kita sudah tua. Apa yang kupikirkan kalau tidak lekas kembali pada Allah? Aku sadar kok, kepentingan jasmani lebih baik bagaimana, monggo. Allah tidak melarang kita untuk mencari anugerah yang bersifatkan ar-Rahman. Urusan dunia silakan, sepanjang itu bisa kau jadikan sebagai thariqah, jalanmu untuk bertemu Allah. Jangan kita kerja, kita niati mencari uang, jangan. Cukup itu secara jasmani, secara otomatis ruhaniyah kita, tujuan kita tata untuk bertemu Allah dengan cara
Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Jangan kau lepas zikir hatimu pada Allah, zikir kesadaran kalau apa yang terjadi di depan kita, dari kita semata-mata itu milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Terus yang kedua apa tadi? Saya lupa. Ngapunten nggih, hakikate mimpi niku pripun, Gus? Oh, hakikate mimpi. Wis. Ketika si salik berjalan menuju tujuan fitrahnya yaitu bertemu Allah, si salik ini kadang dibukakan pintu kasafnya. Maksudnya alam mukasyafah. Dua makom yang manusia hadapi. Pertama adalah makom muhadoroh. Ya makom jasmani iki, Pak. Kasab jasmani. Ketemu makhluk, ketemu apapun. Ini muhadoroh. Di tengah-tengah muhadoroh ada musyahadah. Itu bagi mereka yang sudah sampai pada ma'rifat bisa. Yang kedua adalah makom mukasyafah. Makom di mana hatimu, mata hatimu dibukakan selaput gaibnya makhluk. Di dalamnya ada alam malakut jabarut lahut. Tinggal jenengan ini melihat siapanya, dan di situ ada makom musyahadah, ada makom ma'rifatnya di sini. Tinggal kita itu melihatnya, melihat siapa. Yang jelas itu gaibnya makhluk. Alam malakut, Anda bisa melihat kliwar-kliwere malaikat. Tahu kliwar-kliwer? Apa bahasa Indonesia kliwar-kliwer? Lalang. Tiap hari Pak, tiap saat Israel itu kliweran. Lalu lalang. Anda tahu? Tanya Anda. Jatane kuwi rene iku golek sapa waktune? Pamanmu. Bisa ditanya. Kapan umpama ini besok jam 9 siang. Keadaan paman ada di rumah sakit. Anda tahu. Kemudian ngomong sama keluarganya. Paman lah bojone bebek toh. Paman itu istrinya bebek, tante. Biar nggak biaya banyak-banyak, ajak pulang aja paman. Sebelum besok jam 9. Kalau mati kan tata aturan kan harus ambulan toh Pak. Udah ngajukan pulang paksa, ya, pengunduran diri gitu loh Pak ya, dari rumah sakit. Lu apa? Paman besok itu jam 9 itu mati. Yen sewu Bapak Ibu, apakah kalimat ini tidak tabrakan dengan kalimat yang mengatakan kematian yang tahu cuman Allah? Ya tinggal Anda melihatnya dari mana. Kalau melihatnya makhluknya tabrakan Pak. Kalau melihat Allahnya yang bicara,
gak tabrakan. Sama dengan penyampaian tentang ruh. Muhammad, jangan kau sampaikan tentang ruh itu urusaku. Ya tinggal Anda melihat dari sisi Muhammad itu makhluknya apa Allahnya. Kalau melihat makhluknya tabrakan, kontradiksi dengan ayat itu. Kalau melihat Allahnya, nggak tabrakan. Memang yang berhak menyampaikan itu Allah. Loh, itu kasab, Pak. Anda tahu si paman jam 9 besok akan meninggal, itu kasab. Tinggal pertanyaannya, ketika di alam kasab itu posisi rohaniyahmu di mana? Ditaholikah atau ditajalikah? Sehingga di dalam kitab hikam tentang membahas makom mukasyafah itu terbagi dua. Ada kasab yang namanya kasab suwari dan maknawi. Maknawi. Apa suwari? Ketika kasaf Anda, ketika tahu bahwasanya pamanmu besok jam 9 itu meninggal, terus hatimu duduk di taholi, Anda merasa diri Anda yang tahu. Ini bahaya. Ada lagi di dalam makom mukasyafah ada alam jabarut. Wis bertemu makhluk gaib makhluk. Apakah itu pegebluk? Apakah itu alam barzah? Apakah itu neraka? Intinya kasaf adalah terbukanya hatimu. Walaupun mata dohirmu itu tertutup, merem, hatimu tahu dan melihat apa yang terjadi. Itu bisa terjadi ketika jenengan ini dalam kondisi akal sadar alias tidak tidur. Bisa jadi terjadi kondisi jenengan iki tertidur, akal iki. Itulah yang namanya ru'yah, mimpi. Jadi nggak ada bedanya. Mimpi adalah di mana ruhaniyah itu masuk di dalam alam mukasyafah dan bertemu gaibnya makhluk, sekalipun mata dohir itu terpejam, akal gak fungsi. Tinggal pertanyaannya, posisi hati kita duduk di taholi atau di tajali. Kalau duduk di tajali, maka kasyaf itu menjadi, alam mukasyafah itu menjadi musyahadah. Inilah yang dimaksud Rasulullah itu al-maksum, baik tidak tidurnya alias terjaga dan tidurnya selalu dzikir pada Allah. Maksudnya tetap di makom musyahadah. Berarti kasafnya kasaf maknawi. Pertanyaannya, apakah kita si salik itu ketika suluk nuju wusul Allah harus dan wajib melewati mukasyafah? Belum tentu. Suka-suka Allah yang memperjalankan. Sebab ada keluh kesah dari jamaah, Gus, kalau niki kok ketok ngene ketok ngono koyok konco-konco sih. Udahlah, ngapain lu ribut dengan makom mukasyafah? Memang di situ takjub luar biasa, tapi bukan ikut tujuanmu, karena itu sih makhluk. Apa makom musyahadah itu?
Makom di mana persaksiamu itu benar, dikatakan benar. Asyhadumu itu benar ke ilallah. Artinya kau sudah sampai ke ana. Berarti saksi yang bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Hanya ana. Berarti yang menyaksikan dan yang disaksikan, melihat dan yang dilihat itu pelakunya ahad, tunggal, yaitu ana. Ngelu Gus Agus sih, nek ngelu leren sih ngombe kopi rokokan, gak usah dipaksa. Nanti panjenengan itu akan paham dengan sendirinya. Allah memahamkan di saat berjalannya waktu Anda berzikir terus itu. Nanti Allah sendiri. Jadi mimpi itu adalah alam mukasyafah. Makanya orang tidur belum tentu mesti mimpi. Kadang-kadang nggak mimpi moro pagi lah gitu toh. Itu artinya orang menuju musyahadah ma'rifat Allah tidak mengikuti harus dia itu masuk diperlihatkan gambar-gambar di alam mukasyafah. Oke. Masih ada? Cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang sudah kita terima langsung dari Allah. Wejangan-wejangan itu harapan kami jadikanlah dan semogalah ilmu menjadi yang bermanfaat terhadap kita dan diteruskan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.